Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-5 sebagai framework tata kelola teknologi informasi. Nah, yang pertama, COVID sebagai framework. COVID-5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua, COVID-5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola secara holistik, baik keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab dan fungsional, memperhatikan kepentingan teknologi informasi terkait stakeholder internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga, prinsip dan kemampuan COVID-5 yaitu dapat diterapkan pada perusahaan berskala kecil maupun besar, baik yang swasta maupun non-profit, juga pada sektor pelayanan publik. Kemudian yang keempat di mana COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintah, dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya teknologi informasi untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Nah, adapun kategori framework COVID-5 terdiri dari 7. Yang pertama yaitu prinsip kebijakan dan framework. Nah, prinsip kebijakan dan framework itu adalah sarana untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Yang kedua itu proses. Proses itu menggambarkan sebuah set organisasi dari praktek dan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat keluaran atau output yang mendukung pencapaian tujuan teknologi informasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu budaya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kunci pembuatan keputusan untuk menciptakan kesatuan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat itu budaya etika dan perilaku. Budaya etika dan perilaku itu merupakan individu dari sebuah organisasi seringkali diabaikan sebagai faktor sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen organisasi. Kemudian yang kelima yaitu informasi. Informasi sangat berhubungan dengan semua sistem informasi yang dibuat dan digunakan perusahaan. Informasi ini untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Tapi pada level operasional, informasi sangat sering menjadi produk utama dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang keenam itu layanan infrastruktur dan aplikasi. Layanan infrastruktur dan aplikasi ini termasuk dalam teknologi dan aplikasi yang menyediakan bagi perusahaan informasi mengenai proses teknologi dan layanannya. Kemudian yang ketujuh yaitu sumber daya manusia, keahlian dan kompetisi, di mana pada bagian sumber daya manusia, keahlian dan kompetisi ini berhubungan dengan penyelesaian semua aktivitas dengan sukses untuk membuat keputusan yang tepat dan pengambilan tingkat pembenahan. Kemudian prinsip-prinsip COVID-5. Prinsip-prinsip COVID-5 terdiri dari 5. Yang pertama yaitu meeting stakeholder needs atau memenuhi kebutuhan stakeholder, di mana COVID-5 memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Kemudian yang kedua, covering the enterprise end-to-end, yaitu meliputi kegiatan perusahaan, di mana di COVID-5 dibahas tentang bagaimana semua kegiatan dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, applying a single integrated framework terpadu, yaitu menerapkan satu framework terpadu untuk sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat, enabling a holistic approach, yaitu memungkinkan pendekatan holistik. Yang kelima yaitu separating governance and from management, yaitu memisahkan tata kelola dan tata manajemen. Artinya perusahaan memisahkan di mana letak tata kelolanya dan di mana letak manajemennya. Kemudian tujuan pengembangan COVID-5. Adapun tujuan pengembangan COVID-5 ada 3. Yang pertama menggambarkan keamanan informasi pada enterprise. Menggambarkan keamanan informasi pada enterprise itu termasuk pada responsibilitas terhadap fungsi pada keamanan informasi. Yang kedua yaitu aspek akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi, seperti struktur organisasi, aturan-aturan maupun kultur.
Yang ketiga, hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Adapun tujuan pengembangan COVID-5 yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan enterprise. Memenuhi kebutuhan enterprise ini untuk menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengabaikan kekacauan. Kemudian yang ketiga itu memastikan layanan dan sistem secara berkelanjut dapat digunakan oleh internal maupun eksternal stakeholder. Adapun tujuan pengembangan COVID-5 yang ketiga yaitu sebagai tambahan pengembangan COVID-5 for information security untuk memberikan fakta bahwa keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi sehari-hari pada enterprise. Keunggulan COVID-5 dari setiap sistem pasti memiliki keunggulan. Adapun keunggulan dari COVID-5 yaitu menggunakan COVID-5 for information security memberikan sejumlah kemampuan yang berhubungan dengan keamanan informasi untuk perusahaan sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Yang pertama, keunggulan dari COVID-5 yaitu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efektivitas biaya karena integrasi yang lebih baik dan lebih mudah. Yang kedua itu meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan integrasi keamanan informasi dan perusahaan. Yang keempat, menginformasikan risiko keputusan dari risk awareness. Yang kelima, meningkatkan pencegahan, deteksi, dan pemulihan. Tujuan selanjutnya yaitu mengurangi insiden dampak keamanan informasi. Kemudian meningkatkan dukungan untuk informasi dan daya sains. Meningkatkan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan fungsi keamanan informasi. Dan yang terakhir, yaitu pemahaman yang lebih baik dari keamanan informasi. Fungsi COVID-5. Dalam perusahaan, COVID memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai standar dalam melakukan tata kelola teknologi informasi perusahaan. Yang kedua, memastikan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen dan bisnis. Yang ketiga, mencakup keseluruhan bagian perusahaan from bottom to top. Yang keempat, mempertemukan kebutuhan setiap stakeholder. Yang kelima, menjadi tata kelola yang terintegrasi. Yang keenam, meningkatkan kontrol untuk tata kelola teknologi informasi. Yang ketujuh, sebagai standarisasi dalam melakukan audit teknologi informasi. Yang kedelapan, sebagai best practice dalam tata kelola teknologi informasi. Yang kesembilan, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu mengelola risiko pada penggunaan teknologi informasi. Adapun governance versus manajemen dalam COVID-5. Dalam perkembangannya, COVID memisahkan antara manajemen dengan governance. Lalu, apa beda antara governance dengan manajemen? Perbedaan antara governance dengan manajemen yaitu yang pertama governance. Governance adalah menentukan arah objektif dari organisasi, memastikan kebutuhan dan aktivitas stakeholder diawasi untuk menentukan arah kebijakan organisasi dan memonitor kinerja dan kesesuaian dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen. Manajemen yaitu merencanakan, membangun, melaksanakan arahan yang telah ditetapkan oleh governance. Adapun domain pada COVID-5 yang pertama yaitu Planning and Organization atau PO. Merupakan gabungan antara domain perencanaan dan pengorganisasian. Domain PO adalah domain yang pertama kali menjadi perhatian dalam tata kelola. Dalam pelaksanaan tata kelola sebelumnya harus dibuat perencanaan untuk tujuan, visi, misi, dan lain-lain. Kemudian dibuat perorganisasian dalam pelaksanaan apa yang sudah direncanakan. Untuk domain ini terdapat 11 domain proses. Kemudian yang kedua, Delivering and Support atau DS, merupakan domain yang memfokuskan pada penyampaian layanan organisasi. Selain itu pula, bertujuan untuk memastikan proses yang berkesinambungan bisnis pada organisasi. Domain ini terdapat 13 domain proses. Kemudian yang ketiga yaitu Acquiring and Implementation atau AI, merupakan domain yang berfungsi untuk identifikasi kebutuhan dan solusi pada IT organisasi.
kemudian diintegrasikan dalam implementasinya terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk domain ini terdapat 7 domain proses. Kemudian yang keempat, monitoring and evaluation atau ME. Merupakan domain yang isinya adalah bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tata kelola teknologi informasi yang dilakukan oleh organisasi. Untuk domain ini terdapat 4 domain proses. Kemudian komponen COBIT 5. Adapun komponen COBIT 5 yang pertama yaitu framework. Framework bertujuan untuk mengelola tujuan dari tata kelola dan menjadikan best practice dalam proses IT dan domain ketika menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Kemudian komponen yang kedua yaitu process description, yaitu sebagai model untuk referensi dan aktivitas yang menjadi bahasa umum untuk setiap individu di organisasi. Kemudian komponen yang ketiga yaitu control objective. Kontrol objektif merupakan komponen ini menyediakan list yang lengkap mengenai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk keefektifan kontrol bisnis. Komponen yang keempat yaitu maturity models, yaitu komponen yang menilai kematangan dari setiap proses dan kapabilitas dalam mengisi gap. Komponen yang kelima yaitu manajemen guidelines, yaitu komponen yang membantu dalam menemukan pertanggungjawaban, mengukur performa, dan menyetujui tujuan umum organisasi dan menggambarkan relasi antar proses yang telah ada.